Suwene enem sasi neng kene aku lelaku sinau bareng karo kanca-kanca para calon guru penggerak ayo padha semangat kanggo Indonesia maju. Selamat siang, perkenalkan nama saya Markus Rustanta, CGP Angkatan ke-5, asal SMA 102 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional yang mendirikan Taman Siswa. Dilihat dari kata-katanya, taman merupakan sebuah tempat bermain yang sangat mengasyikan, menghadirkan kegembiraan dan keindahan bagi siapapun yang berada di dalamnya. Di dalam taman siswa, siswa diberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, dan potensinya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pada anak adalah proses pembelajaran yang menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Siswa sebagai tokoh utama di dalam pembelajaran akan menemukan ilmu pengetahuannya secara bebas dengan pengarahan pendidik. Misalnya, kalau dalam pembelajaran kimia, peserta didik akan mencari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik merupakan seorang penuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Peserta didik bagaikan biji tumbuhan yang disemaikan di lahan-lahan yang telah disediakan. Bila biji tumbuhan ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dengan pemupukan, kemudian dengan penyiraman yang baik, maka meskipun biji tersebut adalah bibit yang kurang baik atau artinya kurang berkualitas, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji tanaman yang disemaikan adalah biji yang berkualitas atau istilahnya berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, tidak mendapatkan cahaya matahari, tidak mendapatkan perhatian dari pak tani atau tukang kebun, maka biji tanaman tersebut mungkin akan tumbuh namun tidak akan maksimal. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik atau seorang pamong, kita bertugas menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak berasal, yaitu bisa berupa karakter, kemudian sifat dasar yang dimiliki oleh anak. Beda anak tentu beda karakter dan beda cara memperlakukannya. Ibaratnya dua anak kembar sekalipun pasti akan memiliki potensi, memiliki karakter yang berbeda-beda. Kodrat zaman yaitu bahwa kita tetap terbuka mengikuti perkembangan yang ada, terbuka pada perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan norma-norma bangsa. Pendidik merupakan seorang penuntun. Kita bisa menanamkan karakter dan budi pekerti pada anak melalui perilaku sopan santun, kemudian juga bertata krama. Dasar pemikiran Ki Hajar yang ketiga adalah dengan semboyan
ing ngarsa sung tulodo, ing madya wangun karso, tut puri handayani. Artinya bahwa kita di depan kita bisa menjadi teladan, di tengah kita bisa memberikan semangat, dan di belakang kita bisa memberikan dorongan. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran KHD yang bisa saya sampaikan. CGP Angkatan Kelima tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.